Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Nova dari kelas 4 BPSTI dengan NIM 2007260. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel yang telah saya review. Ya, yang pertama judulnya upaya peningkatan literasi sains siswa melalui media pembelajaran IPA berbasis komputer dengan penulis Abdul Latif dan Aziz Faisal. Kemudian dengan volume 15 nomor 01 tahun 2021 dan halaman 444 sampai 452. Tujuan penelitian. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil analisis berupa kajian literatur pada hasil penelitian mengenai media pembelajaran IPA berbasis komputer yang digunakan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Kemudian, literatur review ini dilakukan pada 10 artikel yang dipublikasikan pada berbagai jurnal dari tahun 2015 sampai 2020. Literatur review dilakukan dengan 4 langkah, yaitu melakukan pencarian dan penyeleksian artikel yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian melakukan analisis dan sintesis literatur dan melakukan organisasi tulisan. Kemudian metodologi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Kalau metodologi ini menggunakan kajian pustaka atau literatur review. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi pada bagian ini dipaparkan hasil dan pembahasan mengenai hasil kajian literatur mengenai media pembelajaran IPA berbasis komputer yang digunakan untuk meningkatkan literasi sains siswa. Pembahasan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian pertama berisi pembahasan mengenai bentuk media berbasis komputer dan karakteristiknya. Kemudian bagian kedua berisi mengenai pembahasan hasil kajian pustaka mengenai dampak penggunaan media berbasis komputer tersebut dalam meningkatkan literasi sains siswa. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk media berbasis komputer yang digunakan untuk meningkatkan literasi sains siswa terdiri dari berbagai bentuk, yaitu multimedia, interaktif e-book, e-modul, virtual lab, video animasi, dan media berbasis Android. Penggunaan berbagai bentuk media berbasis komputer tersebut memberikan dampak positif pada peningkatan literasi sains siswa dalam pembelajaran IPA. Secara umum, peningkatan literasi sains siswa yang dihasilkan berada pada kategori sedang, sehingga diperlukan peningkatan kualitas media berbasis komputer pada bagian konten, objek, media, dan desain media, sehingga efektivitas dari penggunaan media dalam pembelajaran bisa lebih efektif dan maksimal. Kemudian selanjutnya di artikel kedua, yaitu dengan judul Model Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Calon Guru dalam Mengajar Bioteknologi dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Komputer, dengan penulis Dr. Heru Nur Cahyo, MKes, dengan volume dan halaman 1-16, dan artikel ini diterbitkan pada tahun 2007. Kemudian tujuan dari penelitian ini, sebelumnya pembelajaran bioteknologi bagi mahasiswa calon guru biologi agar mencapai hasil yang optimal diperlukan media pembelajaran yang disusun secara cermat dan aplikatif. Jadi tujuan dari penelitian ini agar calon guru mempersiapkan media pembelajaran yang dapat membuat siswa atau mahasiswanya lebih paham gitu.
Kemudian makalah ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hasil penelitian pengaruh konsentrasi serum terhadap pertumbuhan sel granulosa folikul ovarium secara in vitro sebagai sumber belajar materi kultur sel hewan pada mata kuliah bioteknologi untuk mahasiswa semester 4. Kemudian pendahuluan. Bioteknologi merupakan cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK di bidang biologi yang ada pada dasawarsa terakhir ini telah mengalami perkembangan sehingga berkembang dengan pesat. Mengapa? Karena bioteknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan umat manusia yang menyangkut pangan, sandang, dan papan, kesehatan, energi, dan pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan umat manusia. Kemudian setelah itu ada pun pembahasan dari artikel ini. Media pembelajaran teknologi yang dikemas dalam bentuk CD pembelajaran berbasis komputer ini disusun berdasarkan proses dan produk dari penelitian eksperimental yang dikerjakan di beberapa laboratorium seperti Laboratorium Jordik Biologi FPMIPA UNY, kemudian Laboratorium Kultur Sel Bagian Ilmu Faal Fakultas Kedokteran UGM untuk pengambilan gambar mikroskopi dan mikroskop inverted. Objek dalam penelitian ini adalah berbagai jenis sel hewan yang digunakan untuk bahan membuat kultur yang diantaranya sel granulosa folikul ovarium dari babi, yang kedua sel otot dan embrio dari ayam. Kedua sel tersebut merupakan masing-masing memiliki karakter tertentu. Keduanya menunjukkan kemampuan tumbuh dengan kembang baik pada medium kultur dan kondisi in vitro. Nah, selanjutnya dipaparkan mengenai kerangka pemikiran dari artikel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemanfaatan hasil penelitian kultur sel hewan sebagai media pembelajaran materi pokok di bioteknologi submateri pokok kultur sel hewan untuk mahasiswa semester 4 Jordik Biologi FPMIPA UNY dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dari segi proses dan produk serta memperhatikan persyaratan-persyaratan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar hasil penelitian kultur sel hewan menjadi media pembelajaran berbasis komputer, materi kultur sel hewan untuk mahasiswa calon guru biologi dalam bentuk CD. Pembelajaran dilakukan menggunakan EDI model. Media pembelajaran materi kultur sel hewan dalam bentuk CD. Pembelajaran ini mempermudah mahasiswa memahami substansi bioteknologi yang bersifat abstrak, memiliki daya tarik untuk dipelajari, serta dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih memahami secara lebih dalam materi bioteknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review artikel yang pertama dan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.